Orang beriman Allah khatam qalbunya dengan nur, dengan rahmah. Maka Imam Ibn Athaillah mengatakan, ahli qalbu biasanya qalbunya sensitif, bisa merasakan isi qalbu orang. Ciri-ciri ahli qalbu dirahmati Allah, maka dia ketika ada aib orang terbuka di dalam qalbunya, dia memandangnya dengan mulatafah al-ihsan, dengan kelembutan. Mata lihat aib orang, kita ceritain nggak? Ahli kolbu bisa ngelihat isi kolbu, Pak. Kalau ahli kolbunya tidak dapat rahmat Allah, maka dia akan beberkan isi rahasia kolbu orang lain. Dulu ada seorang imam, setiap kali ngelihat ada orang wudu, dia lihat maksiat yang ngalir di air wudu itu. Mau nggak Pak ilmu begitu? Bisa ngelihat maksiat orang. Mau nggak ilmu begitu? Saya kasih. Ya. Tapi saya aja nggak mau, makanya. Ya. Saya pun nggak mau, karena capek bisa baca isi hati orang. Capek sekali baca buku aja ngantuk. Tapi awal-awal biasanya seru, asik. Penasaran nggak kalau ada berita buruk? Ya, sama, kita penasaran sama keburukan yang ada di kolbu orang. Benar ya? Maka ini disebut dengan al-qalbu syaitani, kolbu setan. Kolbu setan itu dia senang sama aib orang lain. Kolbu setan itu suka membuka aib orang lain. Itu kolbu setan. Kalau kolbu binatang, dia makan kenyang, udah, dia nggak ada urusan sama orang. Tapi kalau setan nggak cukup ngeliat orang tenang itu dia nggak tenang. Ya, ngeliat orang bahagia itu dia nggak bahagia. Itu kolbu setan. Banyaklah hari ini manusia, tapi kolbunya kolbu setan. Nauzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana cara untuk menjaganya? Jika kita tidak bisa menikmati makanan atau makan di setempat yang tempatnya kotor, kecuali tempat itu bersih. Nah, ini syarat nih, siapa yang mau buka usaha rumah makan, resto kah, apa namanya, harus bikin bersih. Karena mata ini perlu kemanjaan. Hidung itu nggak bisa makan kalau bau. Jadi kenapa orang-orang munafik mengatakan zikir nggak enak? Kok orang-orang munafik mengatakan zikir sama dia begitu aja rasanya? Ini orang munafik yang ngomong begitu. Orang munafik sering jadi juri. Zikir di masjid itu nggak enak. Orang-orang ini di kolbunya ada masalah yang disalahkan orang. Nah, ciri-ciri munafik yang tidak merawat kolbu. Dia punya aib di kolbunya, tapi aib itu dia salahkan kepada orang. Coba lihat ada orang ngurus negara, ngurus negeri ini, ngurus kantor, ngurus masjid. Ini mohon maaf, ini pengurus masjid. Dia yang gak beres, yang dia salahkan orang lain. Ini ciri-ciri kolbu kalau sudah berpaling dari zikrullah. Tapi kolbu yang tidak berpaling dari zikrullah, ada kesalahan dia sportif. Ini yang disebut taubah. Maka langkah untuk merawat kolbu supaya cinta kepada Allahnya lezat. Jagalah satu makom namanya makom taubah. Tidak ada makom-makom setelah itu kecuali melewat pintu taubat. Hatta para nabi yang tidak berdosa, mereka pun wajib taubat. Ini para nabi. Nabi taubat, masa kita tidak taubat? Taubatul awam minal ma'asi, taubatnya orang awam dari maksiat zahir. Taubatnya anbiya bukan dari dosa zahir, dari su'il adab, dari adab yang mereka rasa kurang bagus. Menurut Bapak Ibu ini, mungkin nggak Nabi Adam terpedaya oleh iblis, Nabi Adam?
Kan Nabi nggak mungkin berdosa. Terus kenapa Nabi Adam mau mendekat ke pohon yang Allah sudah larang? Gak mungkin. Seorang Nabi dalam kaidah ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mustahil melakukan maksiat. Maksiat itu durhaka. Walaupun di Quran ada lafaz fa'asa Adamu rabbahu faghawa, fa'asa Adamu rabbahu faghawa, Adam durhaka kepada Tuhannya lalu tersesat. Itu setelah kejadian, dinisbatkan kepada diri Nabi Adam. Dia mengaku salah. Bukan berarti Nabi Adam bermaksiat. Mungkin nggak Nabi bermaksiat, Buya Junaidi? Kalau ada orang meyakini Nabi maksiat, akidahnya bermasalah. Bermasalah itu. Maka mustahil seorang Nabi Adam terpedaya daripada iblis. Nabi Adam itu mendekati pohon yang disebut syajaratul khuld, atau kita nyebut dalam bahasa awam buah khuldi, walaupun istilah ini tidak sahih, cuma ulama kita sudah terlanjur mengistilahkannya ya. Pohon larangan yang disebut, yang ngasih nama iblis. Kata iblis, ini namanya syajaratul khuld. Kalau engkau makan, hai Adam, engkau bisa jadi malaikat tinggi atau jadi orang hebat. Maka dilarang. Nabi Adam gak terpedaya. Tapi ketika iblis menyebut nama Allah, demi Tuhanmu wahai Adam, fawarabbika, demi Tuhanmu wahai Adam, faqasamahuma, si iblis bersumpah dengan nama Allah. Maka Nabi Adam menghargai iblis masih nyebut nama Allah. Dia ambillah itu, dia makan. Kenapa? Karena iblis bersumpah. Di situ kita tahu bahwa Nabi Adam memahami larangan di surga bukan larangan haram, cuma larangan adab. Pilih nih, Allah mengatakan kamu berdua jangan deket-deket ke pohon ini. Allah nggak melarang untuk mengkonsumsinya. Jangan deket-deket. Bisa pemahamannya, jangankan memakannya, mendekat aja nggak boleh. Bisa begitu ya. Tapi Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa mendengar iblis, faqasamahuma, iblis bersumpah. Maka iblis itu tahu kelemahan para nabi, bersumpah aja. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir, Abdullah bin Zubair, Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat semua, jika ada orang bersumpah nyebut nama Allah, minta sesuatu, mereka nggak berani nolak. Karena saya bukan sahabat, saya berani nolak, Pak. Ya. Ada orang sumpah mau minta sesuatu, karena kita bukan sahabat Nabi, ya kita berani nolak. Tapi seorang Nabi Adam, untuk menjaga kolbunya dan cintanya kepada zat yang punya nama, hatta iblis yang sumpah dihargai. Makanya Nabi Adam itu kelirunya bukan keliru, salahnya bukan salah. Beliau sedang jaga Adam. Tapi oleh sebagian orang dianggap itu kesalahan. Hatta seorang Nabi Musa, ruhaninya bertemu dengan ruhani Nabi Adam. Ini tanda. Ini hadis Bukhari, Pak. Ada yang berani ingkar hadis Sahih Bukhari? Sahih Bukhari lah ya. Ini Ahlus Sunnah kan nih? Ahlus Sunnah ya. Nabi Adam sudah wafat beribu-ribu tahun. Nabi Musa ketemu. Ini bukti bahwa orang hidup bisa interaksi sama orang mati. Ini dalilnya. Kalau nggak buang nih hadis. Apa kata Nabi Adam, Nabi Musa? Ini sering saya kisahkan ya. Wahai Adam, engkaukah ini orangnya yang karena engkaulah kami akhirnya terusir tinggal di bumi? Apa jawaban Nabi Adam? Oh ini ya cucuku yang katanya pinter bisa bakalam sama Allah, tapi nggak ngerti bahwa sang Adam ini dia hanya mengikuti takdir yang Allah sudah tentukan sebelum Adam dan sebelum Musa dicipta.
Siapa yang kalah? Nabi Musa kalah. Berarti Nabi Adam sudah tahu ini takdir dia, cuma dibuatlah skenario. Ada sinetronnya di surga itu, ya. Jadi hidup ini betul-betul sinetron, Pak. Innamal hayatud dunya la'ibun wal, dari sononya udah begitu. Di surga aja ada begitu, apalagi di dunia. Maka jangan heran ada yang kerja, dia capek-capek kerja, tapi yang dapat hasil bukan dia. Tapi tenang, rezeki tidak pernah tertukar, ya. Kalau ada jodoh tertukar, itu sinetron itu, Pak, ya. Allah nggak pernah salah kirim rezeki. Yang ada kita salah faham mengenai jalan rezeki, ya. Maka merawat kolbu salah satunya adalah dengan menghargai nama Allah. Nabi Adam menghargai nama Allah hatta yang berkalam iblis. Dalam muqaddimah risalah Syarah Al-Asma'ul Husna yang ditulis oleh kakek gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali punya guru namanya Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi dia mengajarkan zikr khafi dan Al-Asma'ul Husna. Dia ini punya guru namanya Imam Abul Qasim Al-Kushairi. Al-Kushairi ini berkisah mengenai seseorang jadi wali. Ada seseorang, dia sudah beramal banyak tapi nggak tembus-tembus jadi wali. Kenapa? Dia beramal tapi kolbunya belum oke. Kolbunya belum betul-betul istiqomah menyebut nama Allah. Tiba-tiba waktu dia jalan, dia lihat di sampah ada kertasnya bertulis nama Allah, tapi kok kertasnya dibuang di tong sampah. Maka dia ambil, dia bersihin sedikit, dia makan. Apa kata dia? Ini nama Allah nggak pantas taruh di sana. Saya harus hancurkan di mulut saya sendiri. Dia selamatkan kertas itu. Malam-malam dia tertidur. Fara'a rabbahu fi manami. Dalam tidurnya dia melihat Allah yang punya nama datang. Ini mimpi, Pak, ya, mimpi. Tidur itu akhul maut, saudara mati. Bertemu Allah harus mati dulu. Bisa mati dalam kesadaran, bisa mati di alam bawah sadar. Apa kata Allah dalam mimpinya? Wahai hambaku, karena engkau menghormati namaku. Dengan cara apa tadi dia hormati? Dia bersihin, dia makan. Maka aku angkat engkau jadi kekasihku. Tuh, gampang-gampang susah jadi wali Allah. Jadi kekasih Allah itu karena dia menghargai nama Allah, itu pantasnya di dalam kolbu. Ciri-ciri orang yang sudah tidak hormat kepada nama Allah, dia sembarangan orang nama Allah. Sembarangan aja orang nama Allah, ya. Maka sahabat-sahabat semua, jamaah subuh yang diberkahi Allah, cara untuk menjaga cinta Allah dalam kolbu, rawatlah kolbu dengan taubat, bersihkan dulu, dan membersihkannya mesti detail. Taubat itu kalau nggak detail nggak diterima. Sebutkan apa salahnya kepada Allah, akui salahnya, karena semua kita ini ada dosanya, benar nggak? Ya, tanya ke imam kita, pasti beliau nggak merasa suci.